Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikael Andrian Yonatan, kelas 9, absen 22. Pada hari ini, saya akan melakukan suatu percobaan sederhana mengenai magnet. Tujuan dari percobaan kali ini adalah membuat kompas dan elektromagnet. Sebelum melakukan percobaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dasar-dasar mengenai magnet. Apa itu magnet? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam-logam tertentu. Magnet memiliki beberapa sifat. Di antaranya, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Kutub-kutub sejenis akan tolak-menolak, dan kutub tidak sejenis akan tarik-menarik. Contohnya, bila kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka akan saling tolak-menolak. Sedangkan bila kutub utara dengan kutub selatan didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Yang ketiga, magnet dapat menarik logam-logam tertentu. Dan yang terakhir, gaya tarik magnet terbesar ada pada kutubnya. Selanjutnya, medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Lihat gambar di bawah ini. Gambar ini adalah gambar garis-garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet memiliki beberapa sifat. Di antaranya, garis gaya magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Artinya, lihatlah arah panah ini. Dari kutub utara arah panahnya keluar, dan dari kutub selatan arah panahnya masuk ke dalam. Yang kedua, garis gaya magnet tidak pernah berpotongan. Artinya, garis-garisnya selalu terpisah-pisah dan tidak pernah berpotongan satu sama lain. Dan yang terakhir, tempat yang mempunyai garis gaya magnet dapat menunjukkan medan magnet yang kuat dan sebaliknya. Artinya, semakin rapat garis-garisnya, maka akan semakin kuat gaya magnetnya atau medan magnetnya. Contohnya lihat di kedua ujung kutub ini. Garis-garisnya semakin rapat. Artinya, di sini gaya magnetnya kuat. Sedangkan yang di atas sini dan di bawah sini, garis-garisnya lebih renggang. Artinya, gaya magnetnya lebih kecil daripada yang di ujung-ujung kutubnya. Sifat kemagnetan bumi. Bagi kalian yang belum tahu, kutub selatan magnet bumi terdapat di kutub utara geografi bumi. Sedangkan kutub utara magnet bumi terdapat di kutub selatan geografi bumi. Itulah kenapa jarum utara pada kompas selalu mengarah ke utara geografi bumi, karena di utara geografi bumi ada kutub magnet selatan, sehingga akan saling tarik-menarik. Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk dari penyimpangan magnet terhadap arah utara dan selatan geografis. Sedangkan sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk dari penyimpangan magnet terhadap arah barat dan timur geografis. Nah, ini ada beberapa cara membuat magnet. Ada menggosok, induksi, dan dialiri listrik. Sekarang kita akan membahas dulu cara yang menggosok. Cara menggosok ini bisa dibilang yang paling mudah, karena hanya perlu satu buah magnet tetap dan satu bahan yang ingin dijadikan magnet. Namun, ada satu hal yang perlu kita diperhatikan, yaitu kita harus menggosok dari ujung ke ujung secara searah, dan bukan bolak-balik digosok-gosok. Lalu, bagaimana cara menentukan kutub pada hasil bahan yang telah digosok? Lihat pada gambar. Ketika menggosok, kita hanya perlu menggosoknya dengan salah satu sisi atau kutub magnet tetap ke bahan. Misalkan, pada gambar, kutub utara sebagai magnet penggosoknya, maka kutub utara pada bahan adalah ujung yang pertama digosok, dan kutub selatannya adalah ujung terakhir yang digosok. Karena arahnya seperti ini, maka yang pertama adalah yang ini ujungnya, dan yang terakhir yang ini. Jadi ini adalah kutub utara, dan ujungnya ini adalah kutub selatan. Yang kedua, ada cara induksi. Cara induksi ini juga mudah.
kita hanya memerlukan satu buah magnet tetap dan satu bahan yang ingin dijadikan magnet. Lalu tinggal mendekatkannya. Tapi, bagaimana cara menentukan kutub hasilnya? Lihat pada gambar. Misalnya kutub selatan magnet mengarah ke bahan. Otomatis, ujung bahan yang mendekati kutub selatan magnet akan menjadi kutub utara. Mudah kan? Dan yang terakhir, ada cara membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik atau elektromagnet. Bisa dibilang cara ini yang paling ribet sih dari yang lain, tapi nggak seribet itu kok. Dengan menggunakan cara ini, kita hanya perlu baterai, kawat, dan bahan yang diinginkan menjadi magnet. Cara membuatnya adalah melilit kawat ke bahan, lalu menyambungkan ujung-ujung kawat ke kutub baterai seperti pada gambar. Cara ini dapat menghasilkan magnet yang kuat. Bila cara lain berdasarkan lama waktu perlakuannya pada bahan, cara ini berdasarkan jumlah lilitan dan kuat arus listriknya. Semakin banyak lilitan pada bahan dan semakin besar kuat arus listriknya, maka akan menghasilkan magnet yang semakin kuat. Beberapa kelebihan dari cara ini adalah sifat kemagnetannya dapat diperbesar dengan cara memperbanyak jumlah lilitan atau memperbesar arus listriknya. Yang kedua, sifat kemagnetannya dapat dihilangkan dengan cara memutuskan arus listrik. Artinya, tinggal memutuskan atau melepaskan kawat ke baterai ini. Dan dapat ditimbulkan kembali dengan cara menyambungkannya ke arus listrik atau kawatnya ke baterai. Dan yang terakhir, kutub-kutub magnetnya dapat ditukar dengan cara mengubah arus listrik. Jadi itu berhubungan dengan cara menentukan kutub bahan yang telah dijadikan magnet. Caranya walau memang cukup ribet sih atau agak memusingkan, tapi saya akan jelaskan dan semoga kalian paham. Jadi yang pertama yang perlu diketahui untuk menentukan kutubnya, bahannya misalkan pada gambar ini P dan Q, adalah gambar jalannya arus listrik yang berasal dari sumber tegangan. Jadi arus listrik itu selalu keluar dari kutub positif. Yang panjang ini adalah kutub positif. Jadi mengarah ke sini panahnya. Dan akan masuk ke kutub negatif. Jadi arah arusnya seperti ini. Setelah itu, gunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan kutub utara dan selatan magnet. Jadi maksudnya menggunakan kaidah tangan kanan itu, kita menggunakan 4 jari yang disesuaikan dengan arah arus di bagian depan tabung. Jadi bila tadi ada arah panah arus listriknya, ini berarti ke atas. Karena bila dilihat arah panahnya akan seperti ini, lalu ini ada lilitan magnet di depan, maka akan ke atas, lalu ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, dan terus ke atas arahnya bila digambar ini, lalu akan masuk ke bawah ke kutub negatif. Nah, sekarang coba kalian gunakan tangan kanan kalian, dan gunakan 4 jari tangan kalian disesuaikan arahnya sama arus listrik yang tadi. Dan nanti ketika kalian udah menemukan arahnya, arah yang ditunjukkan oleh ibu jari itu akan menjadi kutub utara magnet, sehingga kutub selatannya yang sebaliknya. Bila digambar ini, kutub utaranya itu nantinya adalah yang P, dan kutub selatannya yang Q. Namun bisa saja bila digambar-gambar lain atau gambar yang berbeda, hasilnya bukan itu. Namun di gambar ini, hasilnya P adalah utara, dan Q adalah kutub selatan. Jadi itulah adalah penjelasan dasar mengenai magnet. Sekarang kita akan lanjut ke percobaannya. Jadi alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat magnet dengan cara elektromagnet adalah baterai, gunting, kawat tembaga, selotip, 1 paku baja, dan 1 paku besi. Dan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kompas dengan cara menggosok adalah 1 magnet tetap,
styrofoam gabus, jarum, mangkok, dan cutter. Pertama-tama saya membuat magnet dengan cara elektromagnet terlebih dahulu. Siapkan paku baja, baterai, dan kawat tembaga. Lalu, ukur panjang kawat tembaga. Setelah itu, lilit kawat ke paku baja sebanyak 40 lilitan. Samakan panjang ujung kawat. Setelah itu, kerok ujung kawat tembaga agar arus listrik lebih mudah mengalir. Setelah dikerok, berikan selotip pada ujung-ujung kawat tembaga dan tempelkan pada kutub baterai. Pastikan tempelannya kuat. Setelah selesai membuat dengan bahan paku baja, buat juga dengan bahan paku besi, sehingga ada dua bahan yang akan menjadi magnet dengan cara elektromagnet. Untuk menentukan kutubnya, gunakan kaidah tangan kanan. Maka, paku yang ada kepalanya berkutub utara dan yang lancip berkutub selatan. Untuk membuat kompas, langkah pertama, potonglah gabus styrofoam yang nantinya akan digunakan untuk menandakan kutub dan membuat jarum dapat mengapung. Selanjutnya, gosok jarum dengan magnet tetap. Kutub penggosok yang saya gunakan adalah kutub utara. Saya menggosok dari ujung lancip ke ujung yang tumpul. Lalu pasangkan gabus styrofoam. Maka nantinya ujung yang lancip akan berkutub utara dan ujungnya yang tumpul berkutub selatan. Setelah kedua magnet jadi, siapkan mangkok dan isi mangkok dengan air. Setelah itu, tentukan arah mata angin. Arah mata angin di rumah saya sesuai dengan gambar. Sekarang saya akan mencoba kompas yang telah saya buat. Apakah benar dan dapat berfungsi dengan baik? Ternyata dapat berfungsi dengan baik.
karena kutub utara kompas menunjuk ke arah kutub utara geografi. Sekarang, saya akan mencoba mendekatkan kompas dengan paku baja. Dan ternyata hasilnya sesuai, karena kutub yang sama saling tolak-menolak dan kutub yang berbeda saling tarik-menarik. Sekarang mari kita coba dengan paku besi. Ternyata hasil paku besi juga sama dengan paku baja. Dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Karena saya penasaran, sekarang saya akan menguji paku besi atau baja yang lebih kuat. Ternyata hasilnya paku baja lebih kuat daripada paku besi. Jadi sekian percobaan kali ini. Terima kasih.